warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di klinik BSM Humus. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Fitrawati Nur. Saya merupakan owner dari klinik BSM Humus. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit edukasi pada ibu-ibu ataupun bapak-bapak semuanya, yaitu edukasi mengenai manfaat puasa untuk mengistirahatkan organ pencernaan. Sebelumnya kita sudah tahu bersama, kita mengingat kembali nih sistem pencernaan kita, yang mana sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung. Dari lambung nanti ada organ-organ penyertanya seperti pankreas, ada empedu, dan juga kita lanjut ke bawah, ada usus halus dan juga usus besar. Nah, bagaimanakah kira-kira ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian manfaat dari puasa Ramadan sehingga bisa menjadikan untuk mengistirahatkan organ pencernaan kita? Yuk kita mulai dari sini. Pertama, dari lambung. Seperti yang kita ketahui bersama, lambung itu adalah tempat menyimpan makanan dan juga di situ tempat terjadinya proses pencernaan makanan tersebut, di mana lambung kita sendiri itu menghasilkan asam lambung. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pada tahu, yang mana asam lambung ini sangat berfungsi untuk salah satunya mematikan kuman yang masuk serta makanan dan juga untuk pencernaan. Nah, bagaimana kalau kita lagi berpuasa? Jadi ketika kita berpuasa, otomatis makanan kita nggak ada yang masuk di lambung. Jadi bagaimana keadaannya? Ketika kita tahu kita berpuasa, makanan di lambung tidak ada, disitulah terjadi istirahat lambung kita, di mana di situ asam lambung kita tidak diproduksi, dan disitulah saatnya terjadi istirahat lambung. Dan juga pada keadaan seperti ini juga untuk mengistirahatkan ini untuk memperbaiki fungsi lambung kita. Nah, begitu ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi pada lambung kita saat berpuasa. Yang kedua, ketika kita pergi ke tahap yang lain, ada namanya organ hati. Hati ya, hati itu seperti kita ketahui bersama, fungsinya itu salah satunya adalah untuk menyimpan energi makanan. Teman-teman semua tahu apa maksudnya energi makanan? Ketika kita makan jumlah makanan yang banyak, di situ ada berlebih cadangan makanan kita. Jadi glukosa yang masuk ke dalam badan kita itu adalah fungsi hati untuk menyimpannya menjadi glikogen di dalam hati. Selain itu juga ada terdapat dari otot. Jadi bagaimanakah saat kita berpuasa hati kita? Makanan tidak ada yang masuk, otomatis tubuh kita tetap butuh energi. Bagaimana caranya? Nah, disitulah fungsi dari hati kita memecah glikogen yang tersimpan di dalam hati untuk dijadikan energi. Dengan kata lain, glikogen yang ada dipecah menjadi energi, dan juga glikogen yang di otot. Kalau seandainya energi tadi masih kita butuhkan, kita masih berpuasa, makanya selanjutnya adalah energi kita dihasilkan dari lemak-lemak cadangan makanan kita. Jadi pada saat kita berpuasa, itu hati memecah glikogen menjadi glukosa untuk dijadikan sumber energi kita. Selain itu, teman-teman juga perlu ketahui bahwa salah satu fungsi dari hati kita adalah untuk detoksifikasi tubuh, yaitu untuk menghancurkan racun-racun. Jadi pada saat bulan Ramadan, dengan adanya keadaan kita berpuasa, jadi untuk
menghancurkan racun-racun tadi mulai berkurang karena memang makanan tidak masuk. Nah, jadi begitulah fungsi hati kita di saat Ramadan, ya, pekerjaannya sedikit istirahat. Kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Jadi udah tua ya. Yang ketiga, kita masuk kepada kantung empedu. Di kantung empedu, teman-teman ketahui bahwa kantung empedu itu sendiri adalah berisi cairan empedu reproduksi tubuh yang gunanya nanti adalah untuk mempromosikan lemak. Nah, gimana nih kalau kita Ramadan? Ramadan berarti kan nggak ada makanan yang lewat dalam bentuk kita berpuasa. Nah, untuk ini kita memproduksi cairan empedu teman-teman. Jadi cairan empedu tersebut nanti dipersiapkan untuk kita berbuka nanti. Begitu, jadi dia tetap memproduksi sesuai keadaannya untuk cadangan makanan yang datang nanti waktu kita berbuka. Tadi udah yang ketiga ya teman-teman ya. Teman-teman sobat sehat, jadi kita lanjutkan keempat. Kita masuk, namanya organ tambahan kita adalah pankreas. Sebelumnya kita perlu tahu, teman-teman semua udah tahu ya, teman-teman sobat sehat semua ya, bahwa pankreas itu salah satu fungsinya adalah menghasilkan hormon insulin. Nah, ini sangat penting nih teman-teman. Hormon insulin itu sendiri berfungsi di dalam tubuh kita adalah untuk memecah glukosa menjadi energi. Jadi dengan kita berpuasa, otomatis makanan yang masuk berkurang. Jadi dengan demikian pankreas tadi beristirahat untuk menghasilkan hormon insulin. Ya, jadi ketika berpuasa nih, pankreas kita istirahat nih, memberikan waktu untuk pankreas kita beristirahat dan juga agar terjaga tetap keseimbangan dari glukosa tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi yang keberapa tadi teman-teman, yang keempat, yang kelima lagi ya, yaitu adalah usus besar dan usus halus. Nah, kalau kita ketahui nih, setelah dari lambung ada organ-organ tambahan, nanti itu di usus halus dulu teman-teman. Setelah itu baru ada usus besar. Usus halus itu sendiri berfungsi di dalam tubuh kita untuk menyerap sari-sari dari makanan. Nah, ketika kita berpuasa, makanan tidak ada nih. Jadi bagian dari gerakan usus kita melambat, beristirahat karena penyerapan tidak terjadi. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut pada usus besar. Kita lihat usus halus, lalu ada usus besar ya teman-teman ya, teman-teman sobat sehat. Jadi usus besar kita ini, kita kan udah sama-sama ketahui fungsinya adalah untuk menyerap cairan yang ada di usus. Jadi proses pencernaan makanan kita tadi, proses menyeimbangkan jumlah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga cairan yang dikeluarkan oleh tubuh itu adalah fungsinya dari usus besar. Nah, bagaimana kalau kita berpuasa? Di situ kan kita nggak ada makanan yang lewat ya teman-teman ya. Otomatis usus besar kita beristirahat. Kerja usus besar hanya untuk mengontrol keseimbangan cairan. Ya, mungkin seperti itu yang terjadi. Proses sistem pencernaan kita ketika Ramadan. Buat teman-teman sobat sehat semua, semangat berpuasa ya, untuk sistem pencernaan yang lebih sehat dan hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.